Apa? Hai Joner, Cemimit nih. Ayo kita nonton film Korea, judulnya The Call. Bagus banget Joner, pasti suka. Yuk, Lalajo, yuk. Cerita dimulai pada tahun 2019. Seorang wanita bernama Seon sedang menempuh perjalanan menuju desanya untuk menjenguk ibunya yang dirawat di rumah sakit karena mengidap kanker parah. Di tengah jalan, Seon menyadari handphonenya tertinggal di kereta. Ia akhirnya menumpang mobil pickup milik tetangganya, seorang petani stroberi yang baik hati yang selalu dia panggil paman. Saat si paman menawarkan pinjaman handphone, Seon menolaknya karena ia tahu di rumah tua milik keluarganya masih ada telepon rumah yang bisa digunakan jika terjadi keadaan darurat. Setibanya di dalam rumah, Seon mendapati suasananya sangat berantakan. Ia mencoba mencari telepon rumah dan menghubungi nomor handphone yang hilang. Sialnya, orang yang menemukan handphone tersebut malah langsung menutup telepon dan enggan mengembalikannya. 여보세요? Di tengah kepasrahan, tiba-tiba telepon rumah nirkabel berbunyi. Di seberang sana, terdengar suara wanita yang histeris berteriak minta tolong karena dia dikunci di dalam rumah oleh ibunya yang gila cenah. Mengira itu hanya salah sambung, Seon langsung mematikan telepon tersebut. Lalu Shin memperlihatkan Seon yang pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Dokter memperingatkan bahwa kondisi kanker ibunya yang sudah sangat kritis dan harus segera dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar untuk dioperasi. Jika tidak, ibunya bisa koma cenah. Seon pun mendatangi sang ibu. Pertemuan mereka nampak kurang harmonis. Ibunya berpesan agar kelak kalau dia meninggal, minta dikuburkan di samping makam ayahnya. Namun, Seon justru merespon dengan kemarahan yang mendalam. Seon memendam kecewa karena menganggap ibunya lah penyebab kematian sang ayah dalam insiden kebakaran rumah akibat lupa mematikan kompor gas. Dia pun langsung meninggalkan ibunya begitu saja dengan kemarahan di wajahnya karena permintaan ibunya tersebut. Itu sian duraka sugan budak teh. Sekembalinya ke rumah, telepon misterius itu berbunyi lagi. Wanita di seberang menelepon dan menyebutkan alamat yang persis sama dengan rumah yang sedang ditempati Seon saat ini. Wanita itu terus memanggil nama Sunhae cenah, membuat Seon bingung. Siapa sih Sunhae? Malamnya, saat tidur sendirian, Seon terbangun oleh suara gedebrak-gedebruk yang aneh. Saat memeriksa sumber suara, ia menemukan sebuah dinding yang terasa kopong ketika dipaku. Seon pun membongkar dinding tersebut dan menemukan sebuah jalan menuju ruang bawah tanah yang menyeramkan. Di sana terdapat sebuah tempat duduk misterius serta dus berisi dokumen, foto, dan sebuah diari bertanggal Jumat 27 Agustus tahun 1999. Di dalam diari itu ada foto seorang gadis bernama Yung Sok. Keesokan harinya, Seon mengkonfirmasi foto tersebut kepada paman, sang petani stroberi teh. Tapi si paman nampak enggan membahasnya. Dia malah ngaleos meninggalkan Seon. Namun sempat memberitahu bahwa sebenarnya ibu Yung Sok adalah seorang dukun. Sepulang dari tempat si paman, Seon melihat toko bernama Sunhae dan seorang wanita setengah baya duduk di depan toko itu. Tapi si Seon tidak berani menanyakannya. Di malam itu telepon berbunyi lagi. Di satu sisi, penonton diperlihatkan kilas balik masa lalu di mana seorang ibu yang judes sedang menyiksa Yung Sok. Sementara di masa kini, Seon melihat ada kobaran api magis di tangga ruang bawah tanahnya. Saat telepon berdering lagi dan terdengar suara wanita memprotes mengapa tidak ada yang datang menolongnya, Seon langsung bertanya, apakah kamu Yung Sok? Aku menemukan diari dan fotomu. Seon menyadari bahwa Yung Sok lah penulis diari yang ia temukan. Yung Sok yang kaget memeriksa buku diarinya sendiri. Ia terkejut karena tulisan mereka sama percis seperti yang dikatakan si Seon. Seon pun memberikan dugaan bahwa mereka tinggal di rumah yang sama namun berbeda waktu selama 20 tahun. Yung Sok awalnya tidak percaya dan mengira ini adalah lelucon, kemudian mengatakan mungkin ini telepon salah sambung katanya. Untuk membuktikannya, Seon memberikan informasi yang ia baca dari internet. Malam ini sebuah pesawat akan jatuh di dekat bandara Gimpo, dan benar, malam itu Yung Sok yang sedang dipaksa makan sayuran oleh ibunya sambil menonton iklan ayam goreng yang tampak lezat, tetapi dia tidak diizinkan untuk memakannya. Si ibunya pun marah melihat gaya makan si Yung Sok, dan di saat itu si Yung Sok melihat berita kecelakaan pesawat yang benar-benar terjadi.
Yung Sok langsung percaya dan menelepon Seon kembali dengan histeris. "Bagaimana kamu tahu?" katanya. Sejak saat itu, keduanya menjadi akrab karena sama-sama berusia 28 tahun meski di rentang waktu yang berbeda. Mereka pun sering teteleponan. Seon kerap memperdengarkan lagu dari artis favorit Yung Sok dari YouTube yang di zaman sekarang itu sudah menjadi artis papan atas. Dan di seberang sana, Yung Sok merekamnya menggunakan kaset dan tape jadul. Mereka saling bertukar informasi mengenai teknologi masa kini, seperti adanya internet, belanja online, YouTuber, teknologi video call, dan lain sebagainya. Yung Sok sangat antusias mendengar semua itu. Dia pun bercerita bahwa sebenarnya itu bukan ibu kandungnya, tapi ibu tirinya yang suka menyiksanya karena menganggap nasib Yung Sok sangat buruk. Seon pun sama-sama curhat mengenai kesedihannya karena kehilangan sang ayah sejak kecil. Lalu suatu hari di tahun 1999, Shin memperlihatkan sebuah keluarga datang untuk membeli rumah yang ditinggali Yung Sok dan ibunya. Ternyata itu adalah keluarga Seon versi kecil waktu Seon berusia 8 tahun. Mereka berniat membeli rumah si Yung Sok ini. Mengetahui ada Seon kecil datang, Yung Sok pun gembira dan memperdengarkan suara ayahnya yang masih hidup lewat telepon kepada Seon dewasa. Tangis Seon pun pecah seketika. 들었어? 어때? Tiba-tiba Yung Sok kemudian memiliki ide gila. Ia akan menyelamatkan ayahnya Seon dari tragedi kebakaran kompor gas agar sang ayah tidak meninggal di masa lalu. Lalu di hari kejadian, saat ibu tirinya sedang maraban hayam, Yung Sok menyelinap keluar rumah. Ia melakukan perjalanan cukup jauh menuju rumah Seon kecil, mengambil kunci rahasia di bawah pot bunga, masuk ke dalam dan langsung mematikan kompor gas yang menyala. Dan efek kupu-kupu langsung terjadi, Joner. Realitas Seon dewasa di tahun 2019 langsung berubah secara ajaib. Seon mendadak menjadi wanita yang cantik, gemoy, terurus, dengan pakaian rapi, dan tinggal di sebuah rumah yang sangat megah dengan kebun yang luas. Karena ayahnya sukses berbisnis dan kaya raya. Sungguh, Seon sangat bahagia dan terharu. Akhirnya dia bisa memeluk kembali ayahnya yang sangat dirindukannya. Seon sangat berterima kasih kepada Yung Sok. Namun karena sibuk menikmati hidup barunya yang bahagia bersama sang ayah, Seon mulai jarang mengangkat telepon dari Yung Sok. Yung Sok yang tidak stabil secara mental menjadi sangat marah. Akhirnya akibat terus-menerus menelepon, Yung Sok ketahuan dan dijampe-jampe lagi oleh ibu tirinya dengan cara ritual yang menyakitkan. Lalu terungkap, ternyata ibu tiri Yung Sok sering melakukan ritual kepada Yung Sok karena sebagai dukun, dia kerap mendapat penglihatan gaib bahwa di masa depan Yung Sok akan tumbuh menjadi seorang pembunuh berantai yang sangat kejam dan berdarah dingin. Sang ibu tiri pun merencanakan sesuatu dan mulai berbelanja kebutuhan ritual untuk mengeksekusi Yung Sok malam itu juga. Di masa kini, Seon yang sengaja mencari info tentang Yung Sok di internet terkejut tidak menemukan data Yung Sok, tapi ia menemukan artikel berita lama tahun 1999 tentang kasus seorang ibu tiri yang menghabisi anak tirinya dengan ritual pengusiran setan. Seon segera menelepon Yung Sok untuk memperingatkannya. 너가 죽는 것 같아. Berkat peringatan Seon, Yung Sok yang sudah bersiap akhirnya berhasil berbalik menyerang dan membunuh ibu tirinya sendiri, lalu memutilasi mayatnya. Tapi Yung Sok berbohong kepada Seon saat ditanya. "Ibuku baik-baik saja," katanya. Padahal ia sebenarnya merayakan kebebasannya dengan makan ayam goreng yang selama ini hanya ia tonton di iklan televisi dan membeli baju-baju yang sedang tren di saat itu. Kengerian berlanjut saat paman petani stroberi versi muda datang ke rumah Yung Sok di tahun 1999 untuk mengantarkan buah stroberi. Saat Yung Sok di kamar untuk berganti pakaian trendy, paman yang hendak memasukkan buah stroberi ke kulkas tidak sengaja menemukan bungkus kresek hitam berisi potongan tubuh manusia. Si paman pun kaget. Yung Sok yang ketahuan langsung menghabisi sang paman dengan kejam. Jeritan pembantaian itu terdengar langsung oleh Seon dewasa melalui telepon. Seketika itu juga di masa kini, sang paman yang sedang mengantarkan stroberi ke rumah Seon dewasa langsung lenyap dari ingatan dunia. 딸기농장 성화 아저씨. 아저씨가 누구야? Perkebunannya berubah menjadi semak belukar terbengkalai dan catatan kepolisian menunjukkan bahwa paman telah terbunuh 20 tahun yang lalu dengan kondisi tubuh dimutilasi, Joner.
Lalu Seon mendatangi toko Sunhae dan dia mendapatkan keterangan dari si Sunhae bahwa dulu saat mereka masih remaja, si Yongsok ini adalah teman yang biasanya teleponan dan sering dikirimi makanan secara diam-diam. Tapi ternyata si Yongsok ini jahat katanya, dan ibu tiri si Yongsok lah yang menyelamatkan si Sunhae dari kekejaman si Yongsok. Lalu Shin memperlihatkan kenyataan bahwa berdasarkan berkas kepolisian dan laporan rumah sakit jiwa ditemukan fakta bahwa Yongsok memang seorang psikopat dengan beberapa gangguan mental. Kemudian Seon yang berang langsung mengkonfrontasi di telepon, "Kamu benar-benar membunuh paman Strawberry dan ibumu kan?" Mendengar itu Yongsok justru marah dan menyebut Seon tidak tahu terima kasih karena ia sudah berjasa menghidupkan kembali ayah Seon. Mereka pun bertengkar di telepon. Seon menutup teleponnya dengan marah. Yongsok yang tidak terima teleponnya tidak diangkat, sedangkan dia membutuhkan informasi masa depan untuk menghilangkan barang bukti, langsung ngamuk dong. 너 어디서 배웠어, 씨발년아? Karena Seon terus tidak bisa dihubungi dan menolak bekerja sama untuk menghindarkan dia dari tuduhan polisi, Yongsok melancarkan aksi balas dendam. Hari itu, pintu rumah Yongsok diketuk oleh ayah Seon dan Seon kecil yang datang untuk mengurus surat pembelian rumah karena ibu tiri Yongsok tidak kunjung datang ke agen perumahan sesuai waktu yang dijanjikan. Yongsok menyuruh mereka masuk dan pura-pura bilang kalau si ibunya tidak datang karena ketiduran, dan sebagai bentuk balas dendam karena Seon dewasa tidak mau mengangkat teleponnya, Yongsok mengeksekusi ayah Seon dengan kejam di depan mata Seon kecil yang menangis histeris. Bahkan si Yongsok menyalahkan gadis kecil yang tidak tahu apa-apa itu dengan mengatakan, "Ini gara-gara kamu gak ngangkat teleponku." Cenah, dasar ebel. 지금 집이 이게 뭐야, 집이? Kematian sang ayah otomatis mengubah realitas waktu. Di masa kini, Seon yang sedang diajari menyetir mobil oleh ayahnya harus menghadapi kenyataan pedih. Ayahnya tiba-tiba memudar dan lenyap seketika dari hadapan Seon dewasa. Mobil pun hilang. Seon tergeletak begitu saja di atas aspal. Untung tai mobil ngalangkungnya. Seon yang histeris berlari pulang ke rumahnya yang kembali berubah menjadi tua dan berantakan. Di lantai rumah muncul tulisan pesan ancaman dari masa lalu yang dibuat oleh Yongsok. "Kenapa kamu tidak meneleponku? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku?" Begitu tulisannya. Yongsok pun menyandera Seon kecil, mengikatnya dan mengancam Seon dewasa untuk mencarikan informasi mengenai bagaimana cara polisi menangkap dirinya di masa lalu agar Yongsok bisa segera menghilangkan buktinya. Seon dewasa memutar otak untuk membalas. Ia menemukan berita lama tentang insiden kebakaran di sebuah pabrik di wilayah tersebut pada tahun 1999 jam 5 sore. Seon pun menjebak Yongsok dengan mengatakan bahwa polisi menemukan barang bukti di pabrik itu. Harapannya agar Yongsok akan ikut mati akibat ledakan. Tapi Jonar, Yongsok yang menunggu di dalam pabrik malah keluar sebentar karena mendengar suara aneh yang ternyata suara anak anjing yang terkurung di luar. Akhirnya dia pun lolos dari insiden ledakan tersebut. Yongsok pun murka dong karena merasa dijebak. Dia langsung menyiksa Seon kecil. Siksaan pada bocah tersebut berdampak instan pada tubuh Seon dewasa di masa kini yang mendadak dipenuhi bekas luka-luka lebam dan luka bakar di perutnya. Di momen itu, Yongsok membuka sebuah fakta mengejutkan. Ibu Seon sebenarnya tidak bersalah atas kematian ayahnya. Dulu sebenarnya sang ibu sudah mematikan kompor gas, tapi Seon kecil lah yang menghidupkannya kembali karena sedang bermain rumah-rumahan dan masak-masakan dengan boneka-bonekanya. Entah benar atau tidak yang dikatakan si Yongsok ini, Jonar. Diliputi rasa bersalah, Seon dewasa mendobrak kantor polisi yang malam itu tutup untuk melihat catatan di dokumen masa lalu. Terungkap bahwa di tahun 1999, ibunya sempat datang ke kantor polisi untuk mencari suami dan anaknya yang hilang. Seorang polisi yang mendengar alamat yang sama dengan kasus hilangnya paman Strawberry mencoba membantu ibu Seon untuk mendatangi rumah Yongsok. Ibu Seon yang tidak mendapati suami dan anaknya di rumah, dia tanpa permisi menggunakan teleponnya si Yongsok untuk mencari suaminya dan terhubung dengan Seon dewasa yang memperingatkannya untuk segera kabur dari rumah itu. 어떻게 엄마를 죽일 거야? 당장 그 집에서 나와! Terlambat, Pak Polisi Kadung dibantai.
Ibu Seon yang panik lari dan bersembunyi di kamar atas. Ia membawa telepon rumah untuk terus terhubung dengan Seon dewasa. Sedangkan di masa kini, Seon dewasa yang menyusup ke rumah Yung Sok dewasa yang dipenuhi dengan kulkas-kulkas berisi mayat-mayat juga turut bertarung mati-matian melawan Yung Sok dewasa yang menyerangnya di rumah tersebut. Jadi, di masa lalu dan masa kini, ibunya Seon dan si Seon sama-sama berjuang menghindari kejaran dan melawan si Yung Sok. Melalui telepon, Seon dewasa memandu ibunya di masa lalu untuk fokus, tidak panik dan melawan. Oh, 기다렸다가. Tapi Yung Sok muda menggunakan Seon kecil sebagai umpan agar sang ibu keluar dari kamar. Si ibu pun akhirnya keluar dan melakukan adegan yang membuat Ece kesal. Joner, cing atuh, berpelukan mah nanti aja, kan ini tuh dalam situasi genting gitu loh. Akhirnya kan tuh lihat, dihantam kan, pupus kan. Tapi untungnya saat Yung Sok bersiap menghabisi Seon kecil, tiba-tiba sang ibu dengan sisa-sisa tenaganya melakukan aksi heroik menerjang Yung Sok hingga mereka berdua jatuh dari lantai atas ke lantai bawah dengan keras. Akibat jatuhnya Yung Sok, realitas di masa kini berubah kembali. Seon dewasa langsung berlari mencari ibunya di rumah sakit, tidak ada, dan pergi ke kantor polisi tapi tidak menemukan insiden atas nama ibunya di sana juga. Dia pun pergi ke makam ayahnya, siapa tahu ada makam ibunya di samping makam ayahnya, juga tidak ada. Di sana ia mendapati ibunya ternyata masih hidup, Joner, meski berjalan pincang dengan bekas luka parut akibat jatuh dari tangga 20 tahun lalu. Mereka berdua nampak bahagia dan berjalan beriringan mengira semua teror berdarah itu telah berakhir, Joner. Namun film memperlihatkan adegan akhir kejutan yang mengerikan. Sebelum insiden jatuh dari tangga terjadi di masa lalu, Yung Sok dewasa dari masa depan ternyata sempat menelepon Yung Sok muda dan memberikan peringatan krusial. Pegang erat-erat telepon rumah itu ya, jangan sampai lepas agar tindakan Ibu Seon tidak bisa mengubah masa depan kita, cenah. Dan berkat informasi dari masa depan tersebut, Yung Sok muda berhasil mengantisipasi keadaan sehingga tidak ada yang namanya insiden jatuh dari lantai atas karena ia langsung menghabisi polisi dan ibunya Seon saat mereka baru tiba di rumah itu. Sehingga atas kejadian tersebut, secara instan di masa kini, sosok ibu yang sedang berjalan bahagia di samping Seon mendadak memudar dan lenyap dari peredaran dunia sekarang. Nasib Seon pun berubah secara tragis. Adegan terakhir film memperlihatkan Seon dewasa terbangun dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya terikat kuat di kursi di dalam sebuah ruangan gelap dan dingin, tertutup kain putih seperti halnya Seon kecil. Film pun cacat alias tamat. Ngeri banget ya, Joner, kalau memang benar ada kejadian kayak gitu. Oke, Joner, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya ya, Joner. Ece mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Hatur nuhun. Dadah.